Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk kita semuanya, para sahabat Ki Bayu Sima. Saat ini Ki Bayu sedang berada di pemakaman umum Desa Wringinanom. Nah, sahabat, di pemakaman ini ada seorang tokoh ulama yang merelakan dirinya untuk babat di Desa Wringinanom untuk menyebarkan syariah agama Islam di Desa Wringinanom. Siapa beliau? Dari mana asal beliau? Kayak apa sepak terjang perjuangan beliau? Yuk bersama-sama kita telusuri, kita lacak sejarah beliau. Tetap semangat untuk panjenengan semuanya. Nah, sahabat Ki Bayu, ini adalah makam yang Zainuddin. Beliau berasal dari Tembayat, Klaten, Jawa Tengah. Dalam pengembaraan beliau pasca Perang Jawa 1830 Masehi, beliau melanjutkan pengembaraan dakwahnya dengan sistem model yang lain, artinya tidak menggunakan perang secara fisik. Beliau lebih cenderung kepada perlawanan dalam menyiapkan generasinya, yakni mendidik syariat agama Islam bersama dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Karena pada kala itu di Ponorogo termasyhur dengan pondok pesantren Gebang Tinatar yang kini lebih terkenal dengan Pondok Tegal Sari. Beliau mendapat amanah dari Yang Ageng Muhammad Besari untuk mengembangkan ajaran agama Islam ke wilayah Tenggara dari Pondok Gebang Tinatar. Beliau menemukan suatu tempat daerah yang menurut beliau tepat untuk mengembangkan ajaran agama Islam, yakni di Kademangan Wringinanom, di mana pada akhirnya beliau menyunting seorang wanita yang berasal dari desa setempat, yang kemudian dikaruniai 9 orang putra dan putri untuk ikut serta dalam mengembangkan ajaran agama Islam pada kala itu. Dan sampai sekarang para turiah dari Yang Zainuddin
itu berkembang sampai ke luar wilayah desa Wringinanom, termasuk ada yang di desa Bedingin, desa Kuwajon, desa Sambilawang, dan desa-desa di sekitarnya. Sugeng Sare yang Zainuddin bersama Ibu Nyai dan putra putri Turiah panjenengan selalu kami ingat atas perjuangan panjenengan. Semoga kami anak cucu bisa meneruskan perjuangan panjenengan yang Zainuddin. Nah, sahabat Ki Bayu, sudah nyampe ini di situs kedua setelah makam Yai Zainuddin. Masih tetap di desa Wringinanom, yaitu situs Jatiroso. Di belakang Ki Bayu Sima ada seonggok paving. Pemerintahan desa Wringinanom akan membuat jalan dari jalan utama desa menuju ke Pesanggerahan Jatiroso ini. Mudah-mudahan lancar, sukses. Yuk kita bersama-sama telisik sejarah di situs Jatiroso Wringinanom ini. Tetap semangat bersama Ki Bayu Sima. Sahabat Ki Bayu Sima, situs ini masih terletak di wilayah desa Wringinanom, di mana di Pesanggerahan Jatiroso ini setiap tahunnya, yakni di kala desa Wringinanom mengadakan tasyakuran bersih desa. Tempat ini digunakan untuk ritual bersih desa atau selan, di mana ekosistem yang ada di situs Jatiroso ini sangatlah terpelihara, sangatlah harmonis, di mana masih banyak pepohonan yang tumbuh tanpa ada yang berani mencoba untuk menjamahnya, apalagi untuk menebang dan sampai dibawa pulang. Ini kita saksikan, bisa kita lihat para sahabat Ki Bayu Sima, nampak akar-akar pohon beringin yang menancap dalam-dalam ke tanah, membuktikan eratnya, kuatnya pohon beringin ini selalu menjaga di situs Jatiroso Wringinanom Sambit Ponorogo. Nah, sahabat Ki Bayu,
kalau ada yang mencoba mengambil, entah digunakan untuk apa, kayu atau pepohonan di Jatiroso ini, maka tidak begitu lama peringatan untuk segera mengembalikan itu diberikan kepada yang mencoba untuk mengambil kayu-kayu yang ada di Jatiroso ini. Nah, sahabat Kibayu Sima, pemerintahan desa turun temurun ini meyakini bahwasanya di Jatiroso ini dulu pernah ditempati seorang alim, seorang yang mumpuni untuk tetap menjaga kelestarian desa Wringinanom ini. Tidak berarti dilarang, artinya ini kita ambil positifnya untuk kelangsungan dan kelestarian alam yang mestinya harus kita jaga demi harmonisasi antara kita manusia dengan alam. Kalau bisa kita jaga, mengapa tidak? Nah, hampir-hampir sinar matahari tidak bisa menembus di situs Jatiroso ini karena lebatnya pepohonan yang ada di sana. Mudah-mudahan tempat ini tetap lestari. Ini ada 2 benang yang mengarah dari Pesanggerahan sampai ke jalan utama, yang sebentar lagi akan dibangun jalan pavingan untuk bisa menuju sampai ke Pesanggerahan Jatiroso. Ini kami dengan menawi Jatiroso menika kados pundi? Jatiroso itu suatu paugeran ingkang panjenipun riyin niku tinggalane para sepuh sing manggon ning dusun kerajaan. Terus enten riku setelah nenek moyang memberitahu adanya paugeran atau petilasan supaya niku saben selo dibersihi. Soale apa? Sesuai ceritane wong sepuh biyen, lek eneng kono kuwi ya papan sing ora kemen-kemen. Sing mestine enten niku sok-sok ada kejadian sapa wae sing jupuk kayu enten niku enek firasat supaya dibaleni. Contoh sing nyata niku lek Wringinanom niku kathah pengrajin genteng, akhiripun eneng sing jupuk kayu digawe lempiran, gawe citakan sing dilalah sakwise zaman saya maju, anake loro apa pirasate jebulane kayu kon balik. Sembah nuwun Pak Jar, sembah nuwun. Nah, itu tadi sahabat Kibayu Sima bersama Pak Darmanto yang beliau masih turiah atau keturunan dari yang Senudin dari sang ibu. Nah, ini kita menuju ke makam Yai Fakih yang mana beliau juga berjuang pada era yang Senudin pasca perang Pangeran Diponegoro. Dulu beliau berjuang berdakwah di daerah Wringinanom. Pembagian daerah sekarang makamnya di desa Kupuk, desa tetangga dari Wringinanom. Nah, sahabat Kibayu Sima, setelah dari Jatiroso, Kibayu kembali situs yang ketiga. Mohon maaf kotor ini ya,
bekas membersihkan sesuatu yang ada di makam. Ini beliau yang faqih, salah satu ulama yang juga bersama-sama yang Zainuddin berjuang syiar agama Islam di telatah wewengkon Desa Wringin Anom. Yuk bersama-sama kita tilik sejarah siapakah beliau. Tetap semangat bersama Ki Bayu. Yang faqih adalah seorang ulama besar yang menyebarkan agama Islam di wilayah Wringin Anom. Dulu di mana tempat sekarang Kiai Faqih dimakamkan adalah sebuah masjid yang besar, kokoh, dan bersih, yang mana digunakan untuk memberikan wejangan-wejangan syariah agama Islam pada kala itu terhadap para santri-santri beliau. Masjid yang megah di zamannya sekarang masih ada beberapa yang digunakan untuk masjid yang berada di wilayah Wringin Anom. Inilah makam Kiai Faqih yang masih terawat dengan rapi, meski tidak semegah makam-makam yang lainnya, di mana tumbuh di atas makam beliau 2 pohon raksasa yang selalu memohonkan ampunan maghfirah teruntuk beliau, selalu mendoakan beliau di Raudhul Jannah, di pertamanan dari beberapa pertamanan di surga, yakni di alam barzahnya. Duriah beliau, anak cucu buyut canggah waring udek-udek gantung siwur dan seluruh duriah beliau menemani beliau di alam sana. Sahabat Ki Bayu, pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar makom selalu memberikan doa kepada yang dimakamkan di situ. Nah, perjuangan beliau tetap kita kenang, kita teruskan perjuangan beliau. Terima kasih telah menemani Ki Bayu Sima. Untuk kita jumpa di episode berikutnya.